Baik, teman-teman, kita akan melihat beberapa hal yang akan kita bicarakan bersama selama pertemuan sampai akhir semester ini. Pasti ini perkuliahan yang bisa dikatakan sentral ya, ketika kita membahas surat-surat Paulus ini sebagai bagian yang sangat inti juga di dalam Perjanjian Baru kita, selain Injil tentu saja, yang secara langsung mengantar kita pada kisah tentang Yesus. Sementara surat-surat Paulus ini lebih banyak nanti menampilkan permenungan Paulus terutama tentang pribadi Yesus. Dan kita menyadari bahwa surat-surat Paulus ini ditulis lebih dahulu daripada Injil-Injil. Nah, dalam arti itu lalu kita bisa melihat bahwa ini adalah refleksi pertama dari kalangan jemaat Kristen tentang pribadi Yesus. Ya, terutama tentang peristiwa yang sangat kunci dalam hidup Yesus, yakni wafat dan kebangkitannya. Maka kalau kita ingat lagi pembahasan-pembahasan mungkin di pengantar Perjanjian Baru, ya, tahap-tahap perkembangan refleksi iman, yang pertama-tama direnungkan di dalam tradisi Kristiani tentang Yesus adalah peristiwa wafat dan kebangkitannya. Dan praktis itulah yang oleh Santo Paulus itu direnungkan secara cukup mendalam dan ditampilkan dalam surat-suratnya. Nah, kita memiliki sekian banyak surat Paulus di dalam Perjanjian Baru kita. Yang kalau kita bahas semuanya pasti juga hanya akan secara sekilas-sekilas. Maka kita tidak akan membahas semua surat yang mengatasnamakan Paulus atau diberi keterangan bahwa itu ditulis oleh Paulus. Dalam perkuliahan kita hanya akan membahas 7 surat yang diyakini ini ditulis oleh Paulus sendiri. Atau surat-surat yang seringkali kita sebut sebagai surat proto-Paulino. Surat-surat Paulus yang pertama, yang tidak diragukan bahwa ini ditulis oleh Rasul Paulus. Sementara yang kita sebut sebagai Deutero-Paulino itu tidak akan kita bahas ya, Kolose, Efesus, ada Titus, ada Timotius yang masuk surat-surat pastoral, itu tidak akan kita bahas dalam perkuliahan ini. Nah, yang menjadi inti adalah kita mengenali pokok-pokok teologi yang nanti diperkembangkan oleh Santo Paulus dalam surat-suratnya. Ya, kalau kita membaca 1 Tesalonika misalnya sebagai surat yang paling tua, pokok teologi yang harus kita ketahui apa? Ya, misalnya pokok pembahasan tentang nasib orang-orang Kristen yang sudah mati, tentang kebangkitan. Maka di situ harus kita cermati bagaimana Paulus itu berargumentasi. Dalam perjalanan nanti akan kita lihat bahwa Paulus ini menulis surat-suratnya itu bukan hanya untuk menyapa. Dalam arti kita seringkali mengatakan say hello, hanya ya kirim kabar. Tapi semua surat Paulus itu adalah surat-surat argumentasi. Paulus sedang berargumentasi karena ada soal, ada permasalahan, problem di dalam jemaat yang memang membutuhkan jawaban dari dia. Maka nanti Paulus juga akan memberikan argumentasinya. Ya, kalau ada pertanyaan tentang kebangkitan misalnya di dalam 1 Korintus 15 misalnya. Kalau ada kebangkitan, dengan tubuh mana kita akan bangkit? Lalu Paulus memberikan jawabannya. Nah, ini adalah soal-soal dogmatik, soal ajaran iman. Tetapi juga ada soal-soal yang sifatnya itu pastoral. Ya, tentang perkawinan perkawinan dengan orang-orang sekeluarga bagaimana, tentang kehadiran wanita-wanita dalam pertemuan bagaimana, tentang perjamuan jemaat bagaimana, ya, tentang kelompok-kelompok di dalam jemaat yang bertentangan bagaimana ini harus diatasi. Nah, kita akan mencoba pelan-pelan melihat tema-tema seperti itu di dalam surat-surat Santo Paulus. Maka seperti tadi saya katakan, tidak semua surat Paulus itu akan kita bahas. Yang akan menjadi fokus perhatian kita adalah 7 surat yang kita sebut sebagai
Proto-Paulinum. Nah, saya sudah mencantumkan di dalam LMS itu beberapa hal yang bisa kita persiapkan. Termasuk pagi hari ini saya hanya akan memberi pengantar untuk perkuliahan kita, kemudian nanti bisa dilanjutkan dengan mencermati bahan-bahan pengantar yang sudah saya berikan. Nah, saya harap itu selesai dibaca hari ini supaya dalam pertemuan-pertemuan mendatang kita paling tidak sudah mempunyai informasi yang cukup sama, ya, sehingga pertemuan lebih banyak kita gunakan untuk berdiskusi, bertanya jawab, tidak melulu bahan yang saya berikan. Termasuk juga karena jam kuliah kita itu 3 jam pertemuan, maka tidak akan saya gunakan full. Kadang-kadang saya gunakan 1 jam, lalu 2 jam untuk belajar pribadi atau kelompok, atau mungkin nanti dalam perjalanan waktu 1 jam untuk presentasi kelompok, 1 jam untuk diskusi, dan nanti saya simpulkan di bagian akhir. Nanti bentuknya bagaimana tergantung dari dinamika belajar kita. Tapi hari ini saya sudah mencantumkan di dalam LMS itu bahan yang bisa kita pergunakan untuk persiapan perkuliahan kita ini. Nah, sekarang hal praktis seperti kita ketahui dan sudah kita usahakan, di dalam LMS bagian atas itu ada daftar hadir. Maka saya mewajibkan Anda semua untuk selalu mengisi daftar hadir ini, ya, secara online. Tidak hanya daftar hadir manual yang disediakan oleh sekretariat. Ya, kita mencoba membiasakan dengan pola baru ini supaya apa yang sudah disediakan oleh universitas itu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kesulitannya pasti ada, karena tidak semua teman itu memegang perangkat online sendiri-sendiri. Terutama yang kelompok besar itu pasti harus gantian untuk mengisi daftar hadir. Maka di situ saya tulis waktu pengisian daftar hadir adalah pukul 7 sampai pukul 9. Ya, tidak ada kata terlambat di situ. Yang penting Anda mengisi daftar hadir. Ya, dan ini akan menjadi salah satu komponen nilai, sehingga ini memang wajib diisi. Saya tidak mau mempunyai cita-cita macam-macam, tetapi hanya membiasakan kita dengan model LMS yang dalam perjalanan waktu ke depan ini pasti akan diterapkan seperti itu. Maka di tengah-tengah keterbatasan kita mencoba untuk melihat hal itu. Nah, tentang perkuliahan ini, apa yang mau kita buat selama 1 semester ini? Ya, mata kuliah surat-surat Paulus ini merupakan mata kuliah teori. Ya, lebih banyak teori, memahami terutama soal teologi yang diperkembangkan oleh Paulus. Dirancang untuk memberikan kepada kita semua pengetahuan umum tentang surat Paulus. Ya, pertama nanti pasti tentang pribadi Paulus sendiri, karena ini pribadi yang sangat khas di dalam tradisi Kristiani. Seorang teolog pionir, ya, teolog dalam arti yang sungguh-sungguh berpikir betul tentang Yesus, dan apa yang dia pikirkan, apa yang dia renungkan itu kemudian dia bagikan kepada sesama. Maka ini suatu contoh yang baik bagaimana orang yang berjuang untuk berteologi, ya, membaca situasi zamannya, situasi umatnya dalam kacamata pandang iman akan Yesus yang wafat dan bangkit. Maka ini salah satu model berteologi yang nanti diperkembangkan oleh Paulus. Sehingga kita perlu mengenal di situ pokok-pokok teologi yang diperkembangkan oleh Santo Paulus dalam surat-suratnya. Baik yang sifatnya itu dogmatik, ajaran iman, maupun yang sifatnya itu sebetulnya lebih pastoral. Bagaimana Paulus sebagai pemimpin jemaat itu berusaha mengarahkan hidup kawanannya, ya, jemaatnya. Ketika satu jemaat itu terbagi menjadi beberapa kelompok, ya, pengikutnya Petrus, pengikutnya Paulus, pengikutnya Apolos, dan masing-masing kelompok itu konflik satu sama lain, lalu Paulus harus memberikan pendapatnya. Dalam situasi seperti itu, apa yang harus dibuat oleh jemaat? Ketika anggota jemaat itu dikaruniai misalnya dengan macam-macam talenta,
Ya, untuk bernubuat, untuk mengajar, untuk berbahasa roh, untuk menerjemahkan bahasa roh, dan karunia-karunia yang lain. Tapi karunia-karunia itu justru membuat mereka berbenturan satu sama lain. Nah, Paulus itu ditantang. Apa yang dikatakan oleh Paulus untuk memecahkan persoalan jemaat itu. Hingga Paulus misalnya di surat 1 Korintus 12, 14 itu nanti akan berbicara tentang macam-macam karunia dalam satu roh untuk mengatasi persoalan pastoral yang muncul di dalam jemaat. Nah, ini nanti coba kita kenali, baik tema-tema teologi yang sifatnya dogmatik, ajaran iman, maupun tema-tema yang sifatnya itu lebih pastoral. Bahan yang akan kita pelajari adalah 7 surat yang diyakini sebagai surat yang ditulis oleh Santo Paulus sendiri, atau tadi yang saya sebut sebagai surat Proto-Paulino. Itu yang akan menjadi pokok pembelajaran kita. Maka nanti kalau lihat itu dalam LMS, lalu poin-poinnya, topik-topiknya adalah surat-surat itu. Nah, kita lihat bagian bawah sebentar. Hal pertama yang mau kita bahas adalah tentang figur Paulus sendiri. Siapa Paulus? Apa yang memotivasi karya kerasulannya? Apa yang dialami dalam karya kerasulannya? Maka di situ saya beri judul Paulus dan karya kerasulannya. Memahami identitas Paulus sebagai rasul bangsa-bangsa dan kisah kerasulan dalam 3 perjalanan misi sebagaimana ditampilkan di dalam Kisah Para Rasul dan surat-suratnya. Tentu cerita tentang apa yang terjadi, lalu sejarah misi Paulus itu dicatat di dalam Kisah Para Rasul yang tidak ditulis oleh Paulus tetapi ditulis oleh Lukas. Maka pasti sudah ditafsirkan oleh Lukas. Ada informasi-informasi di dalam Kisah Para Rasul yang nanti berbeda dengan informasi yang dinyatakan oleh Paulus sendiri. Ini tidak perlu membingungkan kita, karena itu wajar. Paulus mengatakan A, didengar oleh Lukas, dipahami, direnungkan, direfleksikan, dituliskan. Kadang-kadang itu sudah cukup berbeda. Ya, paling tidak tekanannya berbeda, perspektifnya berbeda itu. Tetapi Kisah Para Rasul itu pasti masih menjadi sumber utama untuk mengenali karya kerasulan Santo Paulus dalam 3 perjalanan kerasulannya itu. Maka nanti akan kita baca Kisah Para Rasul bab 7 sampai akhir, sampai belakang bab 21 itu. Bab 28. Nah, kita akan lihat di dalam bagian pertama itu perjalanan misi Santo Paulus, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Terutama model penginjilannya. Apa yang dibuat oleh Santo Paulus ketika dia mengunjungi sebuah kota dan memberitakan Injil di situ. Prinsip-prinsip penginjilan yang dipakai oleh Paulus itu apa saja? Misalnya nanti dari surat Roma kita akan mengenal prinsipnya. Saya tidak mau mencangkul ladang orang lain. Artinya kalau saya harus memberitakan Injil, saya akan memberitakan Injil di tempat di mana nama Yesus belum pernah didengar. Artinya memang sungguh-sungguh mencari tempat di mana warta Injil itu belum pernah diwartakan oleh orang lain. Ya, kecuali nanti ketika Paulus pergi ke Roma, ya. Ketika Paulus pergi ke Roma, jemaat Kristen di Roma itu sudah ada. Tetapi kan dia pergi ke Roma itu dalam rangka naik banding kepada kaisar. Dan dia masih pengen untuk pergi ke ujung bumi, ya, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Dan itu adalah Spanyol. Ya, Paulus pengen pergi ke Spanyol untuk memberitakan Injil itu. Nah, bahannya nanti saya berikan di sini, ya, tentang perjalanan misi Paulus. Apa yang harus Anda pahami ketika membaca bahan ajar atau ketika melihat video yang saya berikan di situ adalah 3 pertanyaan ini. Apa yang menjadi motivasi utama perjalanan misi Paulus? Apa yang memotivasi Paulus? Yang menggerakkan Paulus? Sehingga dia dari orang yang menganiaya jemaat, mengejar-ngejar jemaat, mau membinasakan jemaat, sekarang justru menjadi orang yang mendirikan jemaat-jemaat di mana-mana. Semula dia pengen supaya iman akan Yesus itu hancur, hilang.
Tetapi sekarang dia malah pergi dari satu kota ke kota yang lain itu untuk memberitakan Injil, memberitakan iman akan Yesus. Apa yang memotivasi dia sehingga semua yang semula dianggap sebagai keuntungan, sebagai kehebatan, kemuliaan itu ditinggalkan begitu saja. Semuanya ini sudah dianggap sampah, ditinggalkan karena dia sudah mengenal Yesus. Maka coba nanti dilihat menurut kalian ketika membaca bahan-bahan itu, juga ketika membaca kisah para rasul, apa yang memotivasi Paulus? Yang membuat dia itu begitu gigih, begitu bersemangat untuk memberitakan Injil ke banyak kota itu. Apa prinsip-prinsip dasar misi pemberitaan Injil Paulus? Apa pedoman-pedoman misinya? Apa yang dialami oleh Paulus dalam pemberitaan Injil? Nah, ini lebih pada soal-soal pengetahuan umum tentang apa yang dialami oleh Paulus dalam perjalanan misi itu. Maka yang teks yang wajib dibaca itu adalah Kisah Para Rasul. Ya. Kisah Para Rasul mulai bab 7 sampai bagian belakang. Ya, judulnya itu memang Kisah Para Rasul, tetapi sebetulnya sebagian besar dari Kisah Para Rasul itu adalah kisah perjalanan misi Paulus. Dari Paulus yang penganiaya jemaat sampai Paulus yang memberitakan Injil sampai bagian akhir dari kisah itu. Nah, saya cantumkan di sana bahan-bahan yang hari ini mulai bisa dicermati. Di sini ada 11 halaman yang berisi pengantar, ini untuk perkuliahan kita, Paulus dan perjalanan misinya. Maka harap ini dibaca nanti secara pribadi atau secara kelompok, ini 11 halaman yang memberi ilustrasi secara cukup singkat apa yang dialami oleh Paulus dalam perjalanan misinya, dalam 3 perjalanan misi itu. Kalau saya buat seperti ini, berarti ini nanti PowerPoint yang akan saya gunakan. Maka tidak perlu terlalu sibuk dengan mencatat atau menulis PowerPoint saya nanti kalau saya menggunakan PowerPoint. Karena PowerPoint-nya sudah saya masukkan di dalam teks ini. Sehingga konsentrasi kalian itu lebih pada menangkap idenya, menangkap gagasannya. Itulah sebabnya hari ini kalian harus membaca bagian yang sudah saya berikan ini. Ya, supaya minggu depan itu kita tidak terlalu sibuk dengan hal-hal ini, kita sudah mulai masuk pada paham-paham pokoknya. Ya, informasi umumnya sudah saya cantumkan di sini semua tentang perjalanan misi Santo Paulus yang pertama sampai ke-3. Lalu di sini ada penjelasan tentang perjalanan misi Paulus. Ini adalah rekaman yang saya buat beberapa waktu yang lalu yang masih saya gunakan di sini. Ini lebih untuk menjelaskan misi Paulus, apa yang dialami oleh Paulus dalam perjalanan misi pertama sampai ke-3. Maka apa yang menjadi bahan perkuliahan ini sudah saya sampaikan di situ. Nah, Paulus dan karya kerasulannya ini akan kita bahas dalam 3 pertemuan sedari sekarang. Saya kira itu cukup. Lalu kita akan masuk dalam surat-suratnya. Ya, surat-surat Proto Paulino. Yang satu demi satu akan kita bahas. Filemon, 1 Tesalonika, Filipi, Galatia, 1-2 Korintus, Roma. Urutannya itu tidak berdasarkan suatu urutan kronologi, mana surat yang paling tua. Tetapi berdasarkan tematik yang nanti akan kita buat. Ya, saya menggunakan Filemon itu di bagian yang paling awal, karena Filemon ini paling pendek. Dan nanti sangat membantu kita untuk mengenali struktur surat Paulus. Kita perlu mengenali struktur surat Paulus itu seperti apa. Maka Filemon, surat yang paling pendek itu akan saya gunakan di bagian pertama untuk menjelaskan struktur surat Paulus. Kemudian 1 Tesalonika ini jelas surat Paulus yang paling tua. Ya, tema-temanya itu juga tema-tema yang relatif ini tua. Dan kemudian masuk ke tema-tema yang lain di Filipi, 1 Tesalonika dan Filipi itu suasananya cukup sama.
Paulus itu sangat gembira dengan apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Iman mereka semakin kokoh, kasih mereka semakin nyata, pengharapan mereka juga kokoh. Meskipun di 1 Tesalonika, Paulus akan menambahkan sesuatu yang kurang di dalam iman, soal pengharapan. Di dalam Filipi itu juga kegembiraan Paulus, sukacita Paulus. Karena meskipun mereka ada dalam penderitaan yang besar, mereka tetap bertekun dalam memberitakan Injil. Maka ini menjadi sukacita Paulus. Nah, 1 Tesalonika dan Filipi akan saya jadikan satu, ya, urut satu sesudah yang lain, karena tematiknya sama. Ini sukacita, kegembiraan, kebanggaan Paulus sebagai seorang gembala jemaat. Sehingga suasana 1 Tesalonika dan Filipi itu suasananya itu cerah. Ya, Paulus itu sangat bersukacita atas perkembangan di dalam jemaat. Begitu kita masuk Galatia, suasana surat Paulus itu berubah total. Ini adalah kemarahan Paulus. Dan mengapa Paulus marah? Karena jemaat Galatia meninggalkan Injil yang diwartakan oleh Paulus untuk berpegang pada Injil lain yang oleh Paulus dikatakan itu bukan Injil. Jika kalau kita membaca surat Galatia sesudah Filipi, sesudah Tesalonika, kita merasakan kontras yang begitu besar dari sukacita menuju pada kemarahan. Kemudian 1-2 Korintus ini pasti surat yang paling panjang. 1 Korintus sendiri panjang, 2 Korintus itu panjang. Dan panjang pendeknya surat itu lalu mengindikasikan banyaknya persoalan yang ada di dalam jemaat. Kalau persoalannya sedikit, ya suratnya itu panjang, karena Paulus hanya menanggapi persoalan yang sedikit. Tapi kalau persoalannya banyak, suratnya juga akan menjadi panjang. Dan ini yang kita temukan di surat Korintus. Surat 1 Korintus itu akan membahas banyak persoalan di dalam jemaat. Akan membahas juga problem-problem dogmatik yang ada di dalam jemaat. Sementara surat 2 Korintus itu lebih akan bicara tentang pengalaman Paulus sebagai seorang rasul. Paulus yang mempertanggungjawabkan kerasulannya. Maka ini akan kita bahas dan ini akan menyita waktu cukup panjang karena memang suratnya itu panjang. Apakah akan kita bahas semuanya? Ya, bab demi bab, ayat demi ayat tentu tidak. Tapi ada pokok-pokok teologi, pokok-pokok pemikiran dalam 2 surat ini yang nanti akan kita lihat bersama. Lalu surat Roma, ini surat yang paling akhir tentu saja. Tekanannya tidak sama dengan surat-surat yang lain untuk memecahkan persoalan jemaat. Karena jemaat Kristen di Roma itu bukan jemaat yang didirikan oleh Paulus. Ketika Paulus nanti sampai di Roma itu sudah ada jemaat Kristen. Paulus itu akan naik banding kepada kaisar. Maka Paulus perlu memperkenalkan dirinya kepada orang-orang di Roma. Nah, surat Roma itu sebetulnya fungsinya adalah surat pengantar Paulus untuk jemaat di Roma. Memperkenalkan dirinya, memperkenalkan ajaran-ajaran pokoknya. Nah, karena surat Roma itu memperkenalkan ajaran-ajaran pokok Paulus, maka apa yang dibahas di Roma itu mengambil alih apa yang dibahas di Korintus, apa yang dibahas di Galatia, apa yang dibahas misalnya di Filipi, apa yang dibahas di Tesalonika. Karena ini meringkas ajaran Paulus. Nah, sebagian besar waktu perkuliahan kita akan kita gunakan untuk membahas surat-surat Paulus ini. Maka minggu demi minggu itu akan kita isi dengan pembahasan tentang surat-surat proto-Paulus. Pada bagian akhir perkuliahan, kita akan masuk pada pokok-pokok teologi Paulus. Sesudah membaca 7 surat Paulus itu, lalu kita kenali apa saja tahu pokok-pokok teologinya Paulus. Ya, yang saya rumuskan di situ misalnya, Yesus Kristus yang wafat dan bangkit demi keselamatan manusia. Ini paham kristologi Paulus. Dan semua teologi Paulus itu didasarkan pada kristologinya. Kalau kristologinya diambil, teologi Paulus itu tidak ada.
Ya, maka Paulus itu bicara tentang pastoral, bicara tentang pewartaan Injil, bicara tentang pertumbuhan jemaat. Dasarnya adalah paham tentang Kristus atau kristologi. Dua, keselamatan karena iman akan Yesus. Ini tema teologi yang sangat dikenal dalam surat Paulus, terutama nanti dalam surat Galatia dan surat kepada jemaat di Roma, yang menampakkan kontras pemahaman. Ya, Paulus sebagai seorang Yahudi, sebagai seorang Farisi, semula mengatakan kita diselamatkan karena hukum Taurat, karena mentaati aturan-aturan di dalam Taurat. Tetapi pemahaman seperti itu ditinggalkan oleh Paulus semenjak dia mengenal Yesus. Lalu Paulus bisa mengatakan bahwa kita diselamatkan karena iman akan Yesus. Maka kita juga akan lihat di dalam poin yang ketiga, iman akan Yesus dan tradisi Yahudi. Apakah Paulus itu serta-merta menentang Taurat, menganggap Taurat itu tidak berguna? Ya, apakah kelompok Kristiani itu suatu kelompok yang sama sekali baru dan terpisah dari tradisi Yahudi? Ya, misalnya nanti di Roma bab 9 sampai 11 Paulus akan bicara tentang hal ini. Kemudian yang keempat itu hidup moral komunitas Kristiani. Ini banyak dibahas terutama nanti di surat 1 Korintus. Ya, bagaimana moral Kristiani itu harus dibangun. Nah, ini nanti di bagian terakhir kita akan membahas ini. Nah, sekarang bahan yang bisa kita gunakan, yang di sini saya sebut sebagai buku pegangan, ini sudah saya sediakan di sekretariat. Maka kalian bisa secepatnya menghubungi Mas Yus untuk mendapatkan buku ini. Ini bukan buku cetak di luar, tetapi saya cetak sendiri, saya titipkan Mas Yus. Maka siapa yang membutuhkan silahkan menghubungi Mas Yus di sekretariat. 30 atau 40 ribu itu uang cetaknya waktu itu, saya sudah lupa, tapi itu disediakan di sana. Saya mewajibkan Anda semua membaca buku ini. Tidak mewajibkan membeli ya, mau membeli atau mau mencuri atau mau dari manapun silahkan, tetapi yang penting Anda membaca buku ini. Ini isinya adalah pembahasan tentang 7 surat Paulus. Ya, tentang perjalanan misi Paulus ada di buku ini, tentang surat-surat Paulus yang 7, yang Proto Paulino itu ada di situ. Oke, ini pengantar untuk perkuliahan kita yang akan kita buat dalam semester ini. Semoga lalu pertemuan-pertemuan kita itu lebih menjadi kesempatan untuk saling berbagi pemahaman, untuk sharing bersama tentang apa yang kita pahami. Nanti dalam perjalanan waktu, saya akan meminta teman tertentu, misalnya dari konflik tertentu, Anging Mamiri membahas 1 Tesalonika, misalnya. Pelajari apa yang sudah saya tulis di sana, cari informasi lain dari sumber-sumber lain, dan jelaskan sejelas-jelasnya apa isi surat 1 Tesalonika. Nanti bagian lain teman-teman CSSR mendapat jatah untuk menjelaskan surat Roma. Pelajari apa yang sudah saya tulis di buku itu, tambah informasi yang lain, kemudian beri penjelasan kepada kita di kelas itu tentang surat Roma. Maka jam pertama akan digunakan untuk presentasi. Ya, jam kedua itu untuk diskusi dan seterusnya. Oleh karena itu jangan terlalu cepat-cepat dan irit waktu. 1 jam 45 menit itu digunakan sepenuhnya untuk menjelaskan surat yang nanti akan kita baca. Nah, sesudah ada diskusi, nanti saya akan memberikan tambahan-tambahan beberapa hal yang memang menurut saya perlu untuk dicermati secara khusus. Baik, ini rencana kita. Lalu seperti biasanya, saya akan menggunakan LMS dan tidak menggunakan fasilitas yang lain. Tidak akan pakai email, tidak akan pakai WA dan seterusnya terutama untuk tugas-tugas. Kalau untuk komunikasi, ya mau tanya sesuatu kepada saya, gunakan WA. Akan lebih cepat saya jawab. Karena saya tidak terlalu suka dengan
chatting di LMS karena itu susah saya gunakan, ya, terlalu rumit itu. Karena sekian banyak pesan masuk di situ dan malah membingungkan. Tapi kalau ada pertanyaan, ada sesuatu yang perlu keterangan dari saya, gunakan WA, maka akan cepat saya jawab. Kalau telepon malah jarang saya jawab, tapi kalau WA itu akan cepat saya jawab. Pengiriman tugas-tugas tidak akan melalui fasilitas yang lain selain LMS. Maka kalau ada yang ngirim lewat email karena terlambat atau ngirim lewat WA karena terlambat, tidak akan pernah saya nilai. Ya, tugas-tugas yang tidak dikirim lewat LMS tidak akan pernah saya sentuh. Tugas yang dikirim lewat LMS itu harus saya baca. Kalau tidak saya baca, kalian boleh protes, ya. Maka akan ada minimal 2 tugas dalam perkuliahan kita, kemudian ada UTS dan ada UAS. Maka ada 4 elemen nilai. Nah, saya tidak terlalu mementingkan yang namanya nilai. Maka ini tanggung jawab kalian. Kalau kalian memahami, ya pasti nilainya itu baik. Maka 4 elemen nilai ini persentasenya tidak akan terlalu tinggi. Ya, misalnya saya beri 40, 40, 15, 15. Atau 20, 20, kemudian yang sini 30, 30. Oleh karena itu tugas pun itu bobot nilainya tinggi. Maka yang nanti tidak mengerjakan tugas, ya praktis itu nilainya pasti akan berkurang banyak. Itu tentang nilai. Paling tidak kita punya 4 elemen evaluasi akhir untuk nilai. Apa yang perlu dipahami dalam setiap pertemuan akan selalu saya cantumkan di LMS. Ya, kalau ada saya membahas surat 1 Tesalonika misalnya, pembahasan itu lalu akan saya beri keterangan. Atau saya beri pertanyaan. Nah, pertanyaan inilah yang menjadi panduan kalian untuk belajar. Maka nanti tidak usah tanya kepada saya, Romo kisi-kisi soalnya mana di akhir semester. Tidak usah tanya itu karena saya sudah mencantumkan di LMS bagian per bagian ini. Baik, teman-teman, ini rencana perkuliahan kita. Saya harap menjadi jelas, kecuali kalau ada pertanyaan-pertanyaan tertentu sebelum kita masuk dalam studi pribadi atau kelompok. Ada yang belum jelas dan harus ditanyakan? Atau ada usulan untuk perkuliahan kita supaya menjadi lebih baik? Ya, Frater? Iya, saya Romo. Saya belum dimasukkan ke LMS, Romo. Apakah PDF-nya tadi itu bisa dikirim lewat chatroom? Tapi kemarin Frater sudah pernah masuk LMS semester lalu? Sudah, Romo. Cuman saya belum dimasukkan, Romo. Oke, nanti saya masukkan di LMS. Jadi kalau sudah punya akun semester lalu, saya bisa masukkan di LMS. Oh iya, saya sudah ada, Romo. Saya hanya masuk ke Injil Sinoptik B malahan sekarang itu. Sebentar. Frater Tiro nama lengkapnya siapa? Tiro, saya ketik di chat ya, Romo. Agak sulit di eja. Dieja saja, Frater, dieja. Tiro Tango India Romeo Oscar. Ya. Ya, itu dia. Ini. Katiro Galus. Ya. Bukan. Oh, ini. Ini. Itu ya. Itu saya tidak kenal. Ini Frater AM. Oh iya. Oke, sekarang sudah masuk mestinya. Baik, Romo. Iya, Romo sudah masuk. Terima kasih. Ya. Oke. Ada lagi? Ada yang belum masuk LMS? Ya. Oke, ada pertanyaan untuk yang saya jelaskan tadi? Baik, Romo. Selamat pagi semua, teman-teman. Selamat pagi. Kami dari komunitas OCD.
Yang pertama, kami ini baru datang mahasiswa transfer dari Kupang. Lalu kami juga belum terdaftar di LMS. Yang kedua, mengenai pengisian daftar hadir online. Mekanismenya seperti apa? Lalu yang ketiga, kami bisa minta nomor WA-nya Romo untuk chat. Terima kasih, Romo. Oke. Ya, Frater OCD kalau belum mempunyai akun, nanti biar dibuatkan dulu, karena harus daftar dulu ke PPIP. Ya. Nanti kalau sudah punya akun, lalu baru bisa saya masukkan di LMS. Ya, karena saya tidak bisa langsung memasukkan. Jadi tunggu sampai Mbak Indri itu nanti memintakan akun untuk masing-masing ke PPIP. Biasanya ini butuh 2-3 hari. Tapi kalau seperti ini PPIP kan pekerjaannya banyak sekali, maka biasanya juga butuh waktu. Baik, nanti itu dimasukkan. Lalu untuk Daftar hadir online. Daftar hadir, ya, daftar hadir. Daftar hadirnya lewat LMS. Nanti kalau sudah saya ubah peran saya ya. Nah, di LMS itu di bagian paling atas itu ada daftar hadir. Saya harap semua sudah akrab. Ini harus diisi sendiri-sendiri, tidak bisa satu teman mengisi untuk semua. Pasti harus sendiri-sendiri, lalu di sini ada daftar hadir. Nah, kemudian ada tanggal ini, 24 Agustus, di sini ada submit attendance. Ya, maka saya klik ini nanti, submit attendance. Saya bisa mengisi, saya present, hadir. Ya, karena ini saya beri waktu 120 menit, tidak ada yang terlambat. Maka semua hanya punya kewajiban untuk mengisi present, hadir. Ya, kalau dalam waktu 120 menit tidak mengisi, ya sudah tidak ada kesempatan untuk mengisi. Kalau ini diklik, ya berarti saya sudah hadir. Lalu save changes. Ya, saya harap semua jelas. Kalau belum, nanti silakan tanya kepada teman-teman yang sudah tahu. Oke. Baik, jelas Frater OCD. Nanti tentang akun silakan dicari. Lalu WA saya pasti sudah ada di Frater OCD, kakak kelas di situ. Bisa ditemukan. Terima kasih. Baik, kalau tidak, supaya kita bisa memiliki bahan dasar yang sama untuk perkuliahan kita, silakan teman-teman mencermati beberapa bahan yang sudah ada di sini. Bahan ajar dan juga YouTube yang sudah saya sampaikan di sini. Yang belum bisa berarti hanya Frater OCD ya ini ya, yang belum bisa mengakses bahan ini. Ya, di situ ada link YouTube yang bisa digunakan. Kemudian nanti ada satu bahan tertulis yang sudah saya sampaikan di dalam LMS, nanti semoga bisa dicermati. Baik, untuk hari ini 2 hal itu yang perlu dipersiapkan sambil berjalan, lalu minggu depan saya akan mulai masuk menjelaskan tentang perjalanan misi Santo Paulus. Perjalanan misi pertama, kedua, dan ketiga itu butuh waktu kira-kira ya
2 pertemuan sampai kita mempelajari figur Santo Paulus dan perjalanan misinya. Itu menjadi dasar bagi kita untuk membahas surat-surat Paulus. Oke, saya harap jelas apa yang saya sampaikan pagi hari ini. Selamat melanjutkan studi mau pribadi atau bersama-sama di dalam konflik, di dalam kelompok. Saya serahkan ke teman-teman semua. Baik, terima kasih. Sampai bertemu kembali hari Selasa yang akan datang. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.